أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian tafsir Al-Quran bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini kita masih akan membahas tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62, yaitu pembahasan di episode sebelumnya yang masih belum tuntas, akan kita tuntaskan insya Allah pada episode kali ini. Seperti biasa, di studio saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh narasumber lain, yaitu Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Untuk itu, pertama-tama kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat prima ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa tuntas nih untuk membahas tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62 ini Pak. Allah. Baik, seperti biasa, pertama-tama saya akan membacakan ayatnya dan artinya terlebih dahulu. Baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artinya, wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Sekali-kali kami tidak akan dapat bersabar terhadap satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbak, maka mintakanlah bagi kami kepada Tuhan engkau, yukhrij lana, supaya dia mengeluarkan bagi kami, mimma tumbitul ard, apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mim baqliha, dari sayur-mayurnya, wa kithaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiha, kacang-kacangannya, wa basaliha, dan bawang merahnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, apakah kalian meminta suatu yang lebih rendah sebagai ganti dari suatu yang lebih baik? Ihbitu misran fa innalakum mas'altum. Pergilah kalian ke suatu kota, maka sesungguhnya kalian akan mendapati apa yang kalian minta. Wa dhuribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, dan mereka ditimpakan atas mereka suatu kehinaan dan kemiskinan. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka menerima kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu dikarenakan mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq, dan senantiasa hendak membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw. Yang demikian itu dikarenakan mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Baik, Pak Yudi, di episode sebelumnya kita telah membahas nih kata-kata
yang penting ya, yang perlu diulas kembali, dan ini sudah kita bahas sebelumnya bagaimana kata-kata tersebut dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tafsirnya, ini akan masuk tafsir. Bagaimana Hazrat Muslim Maud menjelaskan berkenaan dengan tafsir ayat ini di dalam tafsir Kabir, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjelaskan di dalam tafsir Kabir terkait dengan ayat ini bahwa di dalam ayat ini digambarkan mengenai salah satu bentuk ketidakbersyukuran lain yang ditunjukkan oleh kaum Bani Israel, utamanya ini terkait dengan karunia atau nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka selama mereka mengarungi kehidupan di hutan, yaitu nikmat dalam bentuk tersedianya jenis-jenis makanan, yaitu manna dan salwa, ya, sebagaimana kita telah diskusikan dan bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, yaitu anugerah yang Allah Ta'ala berikan dalam bentuk penyediaan manna dan salwa, makanan bagi mereka. Lalu mereka dalam waktu yang lama kan senantiasa mendapatkan manna dan salwa ini ketika mereka mengarungi kehidupan mereka di hutan. Dan terkadang juga dalam perjalanannya mereka juga berjumpa atau bertemu dengan perkampungan atau kota-kota. Kemudian juga ya di sana mereka juga memakan makanan-makanan yang lain selain daripada manna dan salwa. Namun kemudian mereka tidak tahan terhadap satu jenis makanan, walaupun sejatinya ini bukan satu jenis makanan juga gitu kan, satu jenis bukan, karena kan ada manna dan salwa, ada beberapa macamnya gitu kan dalam penjelasannya. Nah, di sini menggambarkan bahwa mereka itu sebenarnya sudah terbiasa ketika hidup di Mesir itu memakan jenis-jenis makanan yang makan makanan yang digoreng, yang dengan minyak diolah dan lain sebagainya ketika mereka hidup di dalam perbudakan di kota Mesir. Nah, sehingga mereka tidak tahan dalam waktu lama hanya memakan makanan yang tersedia di hutan, gitu kan, atau di alam, makanan seperti itu. Lalu kemudian sampai ke suatu titik mereka mengatakan kami sudah tidak bisa tahan lagi dengan hanya satu jenis makanan ini. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menyediakan makanan-makanan itu juga ada hikmahnya, dan mereka tidak menghargai hikmah tersebut, kemudian menuntut kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami sudah tidak bisa tahan lagi hanya memakan satu jenis makanan. Engkau mungkin bisa tahan dan tidak merasa perlu untuk mengganti jenis makanan-makanan ini, tetapi kami sudah tidak tahan lagi dengan hal ini. Oleh karena itu, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Lalu mereka juga meminta kepada Nabi Musa agar mereka diizinkan tinggal atau menetap di suatu tempat di mana tempat itu tanah yang mungkin subur, kemudian bisa menumbuhkan jenis-jenis makanan sebagaimana tadi disebutkan sayur-mayurnya, kacang-kacangannya, bawang-bawangnya, timunnya dan lain sebagainya. Nah, mereka meminta agar mereka menetap di suatu tempat yang bisa menumbuhkan jenis-jenis makanan seperti itu karena mereka terbiasa memakan makanan yang diolah ketika mereka tinggal dalam perbudakan di kota Mesir. Nah, mereka tidak menghargai hikmah dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka melalui manna dan salwa tadi. Nah, atas ketidaksabaran dan ketidakbersyukuran mereka serta tuntutan mereka inilah kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kan, atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Jadi apakah engkau ini ingin mengambil atau menginginkan sesuatu yang lebih buruk sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik? Nah, seperti itu sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin di bagian awal. Mungkin saya ketika mendengar tadi penjelasan dari Bapak, apa yang dijelaskan di dalam tafsir Kabir tadi sangat sesuai dengan tafsir-tafsir dari mufassirin lain. Saya rasa hanya mungkin berbeda bahasa saja, tapi memang intinya adalah nasbiru ala ta'amin wahidin. Bani Israel pada saat itu tidak puas, tidak sabar, tidak tahan dengan apa yang ada. Nah, di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mereka itu sudah terlanjur terbiasa dengan hal-hal makanan yang di perkotaan seperti itu. Maka mereka ketika mendapatkan manna dan salwa tidak sabar atas hanya manna dan salwa saja. Jadi pengennya yang di kota lagi lah, karena mereka tadi dikatakan sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang di perkotaan.
Kemudian di dalam Qurtubi juga dijelaskan di sini mereka tidak tahan terhadap mana dan salwa saja atau amin wahidin, meskipun di sini tahu amin wahidin satu paket, itu menggambarkan ketidakpuasan mereka. Mereka tidak sabar atas hal yang mereka makan sejauh ini yang Allah Ta'ala berikan. Mereka mengingat kehidupan sebelumnya sehingga protes akan makanan yang ada. Jadi tetap karena terbiasa dengan kehidupan sebelumnya, pengennya yang kayak kemarin aja lah, yang ini udah nggak enak lah gitu jadi nganggapnya. Kemudian juga di dalam tafsir Jalalain disebutkan ya mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan sebelumnya yang mana dan salwa, yaitu mana dan salwa saja. Mereka ingin lebih lagi seperti yang mereka dapatkan di kota Mesir sebelumnya. Jadi memang setiap mufasirin menafsirkan ayat ini memang kehidupan mereka sebelumnya mempengaruhi mereka. Dan di dalam tafsir Al-Azhar disebutkan juga ini bentuk kemanjaan mereka akibat kehidupan sebelumnya. Mereka lupa tujuan dari keluarnya mereka dari Mesir. Nah, jadi memang masih satu nada, yaitu mereka tidak sabar, mereka tidak puas, pengennya seperti kehidupan sebelumnya saja di kota. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Bagaimana penjelasan tentang tadi Bapak sampaikan karena mereka tidak sabar, mereka tidak puas, sehingga Allah Ta'ala berfirman, Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Bagaimana Hazrat Muslim Mau'ud kemudian menjelaskan berkenan dengan ini Pak? Iya. Jadi di dalam kata atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair itu kan ya artinya ya. Jadi apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti dari sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik. Nah, beliau menjelaskan di dalam tafsir Kabir, selanjutnya pertanyaannya adalah yang dimaksud sesuatu yang lebih buruk itu apa dan sesuatu yang lebih baik itu apa. Nah, ada yang mengatakan, kata beliau di sini beliau menulis bahwa sesuatu yang lebih baik itu daging gitu, dan sesuatu yang lebih buruk itu adalah semacam timun atau sayur-sayuran. Padahal baik juga itu Pak ya? Ya, itu baik juga padahal. Jadi ini tidak benar kata beliau. Karena apa? Ya karena baik daging ataupun sayur-sayuran, ya itu sesuai dengan konteksnya makanan-makanan yang baik juga. Nah, kemudian ini bukan terkait dengan perkara yang kemudian bisa menimbulkan kemarahan atau murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Karena baik daging ataupun sayur ya itu sama-sama baik sebenarnya. Dan kalaupun ya itu bukan hal yang bisa kemudian menimbulkan kemarahan atau murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kaum Bani Israel ini gitu kan? Dengan tadi mereka menginginkan hal yang lebih baik, menginginkan hal yang lebih buruk sebagai pengganti hal yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya apa? Nah, di sini beliau menguraikan sebelum sampai kepada intinya bahwa sesungguhnya kehidupan kaum Bani Israel yang mereka lalui di hutan itu ada tujuannya atau ada hikmahnya di balik itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kaum Bani Israel ini terlepas dari pengaruh-pengaruh perbudakan selama mereka hidup di Mesir. Kan di Mesir mereka sebagai budak, nah maka diperintahkan untuk melakukan perjalanan kan ke Kanaan itu. Nah, hikmahnya atau tujuannya itu agar mereka terlepas dari pengaruh-pengaruh perbudakan selama mereka hidup di kota Mesir. Dan kemudian juga agar mereka terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sebagai pengaruh dari kehidupan selama mereka hidup di kota Mesir. Nah, oleh karena itu mereka diperintahkan untuk melakukan perjalanan dan hidup di mengarungi kehidupan di hutan tadi. Nah, untuk itu hikmahnya. Nah, hikmah besarnya adalah itu. Nah, karena cara untuk terlepas itu mereka harus mengarungi kehidupan di hutan, dan makanan yang tersedia di hutan itu ya makanan-makanan yang memang secara alami tersedia tadi di hutan. Itu makanannya gitu, jenis makanannya itu. Nah, di sini mereka kemudian menuntut agar ya mereka tadi tidak sabar, kemudian mereka menuntut sebenarnya agar mereka bisa tinggal di satu tempat atau satu daerah yang kemudian bisa menumbuhkan jenis-jenis makanan yang tadi, atau mereka tinggal di suatu kota lah gitu yang memang biasanya di kota
itu bisa ditemukan makanan-makanan seperti sayur mayur, bawang putih, kemudian kacang-kacangan, mentimun dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam ayat ini, itu kan makanan-makanan yang biasa dijumpai di kota, gitu kan. Nah, sementara mereka hidup tadi mengarungi kehidupan di hutan, makanannya manna dan salwa tadi. Nah, mereka sudah tidak tahan dan mereka ingin makanan-makanan yang tadi yang biasa ditemukan di kota. Nah, maka di balik permohonan mereka untuk mendapat makanan-makanan tadi, sebenarnya mereka ingin mengarungi kehidupan di kota biar mereka mudah mendapatkan jenis-jenis makanan yang tadi. Nah, padahal ya kehidupan mereka di hutan itu ada hikmahnya tadi, dan ini dalam penjelasan Huzur yang kedua justru sebagai bagian dari pelatihan di mana kehidupan mereka di hutan itu adalah agar mereka bisa terlatih sehingga mereka bisa di masa yang akan datang menjadi pemenang. Nah, seperti itu. Mereka dapat menjadi pemenang terlepas dari kebiasaan perbudakan, kemudian terlatih secara mental dan mereka bisa menjadi pemenang di masa yang akan datang. Nah, mereka ingin meninggalkan kehidupan ini, padahal kehidupan ini tujuannya adalah agar menjadikan mereka pemenang. Nah, mereka ingin meninggalkan kehidupan ini dan mereka ingin tinggal di kota yang notabene tadi justru itu tidak membentuk karakter mereka menjadi pemenang. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala murka atau marah kepada mereka. Selain ketidakbersyukuran, mereka juga tadi tidak menghargai hikmah di balik ya perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengarungi kehidupan di hutan itu. Nah, ini sebetulnya yang baik itu mereka ingin mengambil yang buruk untuk menggantikan yang baik itu adalah kehidupannya tadi. Kehidupan di hutan itu adalah baik untuk masa depan mereka. Tapi mereka ingin melepaskan itu, lalu mereka ingin tinggal di kota yang notabene ya tidak melatih mental mereka untuk menjadi pemenang. Karena sebelumnya mereka tinggal di Mesir, di kota, jadi terbiasa dengan itu dan mereka pengen yang itu saja. Iya. Sama seperti orang harus hijrah tapi pengennya di zona aman saja begitu ya Pak ya. Iya. Jadi nggak ada melatih diri. Baik, jadi memang tadi dari penjelasan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taalaan dijelaskan bahwa adna dan khair di sini bukan ke arah jenis makanannya. Meskipun ya dari tafsir-tafsir yang saya lihat ada beberapa tafsir yang memang menganggap adna dan khair ini ke jenis makanannya. Tapi memang ada juga dari tafsir-tafsir yang lain yang mendukung dari tafsir Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an itu. Misalkan saja dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sini bahwa maksud daripada qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair ihbitu misram fa innalakum masa'altum. Di sini maksudnya adalah Hazrat Musa berkata kepada kaum Bani Israel, apa yang kalian minta itu bukanlah suatu hal yang sulit sebenarnya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang didapat di kota manapun yang kalian masuki. Dan tidaklah pantas bagi kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang serendah itu lagi banyak didapat. Jadi di sini dijelaskan bahwa adna di sini jenis makanan itu jenis makanan biasa saja dan gampang didapat. Sedangkan khair di sini suatu makanan yang langka dan sulit didapat, harus di hutan baru dapat. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Kemudian ada lagi di dalam Qurtubi dijelaskan bahwa adna dan khair di situ jenis makanan juga, bahwasanya adna ini misalkan saja bawang putih. Kemudian khair di sini manna dan salwa itu kan memang suatu alami seperti burung puyuh gitu kan, daging yang memiliki manfaat yang sangat besar. Sedangkan adna di sini seperti bawang putih, Rasulullah SAW tidak suka makan bawang putih. Jadi membandingkannya seperti itu makanannya. Tapi di sisi lain di dalam tafsir Qurtubi juga dijelaskan bahwa mereka ini di sini mengapa adna ini karena mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Jadi karena mengingkari perintah itulah suatu keadaan adna, sedangkan khair adalah suatu yang mematuhi perintah dan nikmat dan menerima nikmat Allah taala. Jadi di sini merupakan posisi adna dan khair itu. Kalau adna itu mengingkari, sedangkan khair itu mentaati. Nah, di situ ada perbedaan sedikit. Tapi ada juga tafsir yang mendukung dari penjelasan Hazrat Muslim Maud tadi, sangat mendukung sekali di sini. Dari tafsir Al-Azhar ya kita lihat bahwasanya di sini tadi dijelaskan mereka ini bentuk kemanjaan mereka karena kehidupan sebelumnya di Mesir. Jadi di perjalanan susah sedikit mereka mengeluh.
Padahal untuk mendapatkan kenikmatan adalah suatu yang wajar dengan pengorbanan. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir Al-Azhar. Kemudian beliau menyamakan kondisinya sama halnya sewaktu penjajahan di Indonesia. Beliau katakan seperti itu. Kalau masuk ke hutan akan mendapati kesulitan-kesulitan sebenarnya, tapi dia melatih mental tadi. Mungkin dengan makan mana dan salwa itu akan melatih mental mereka juga. Tapi di kota, hidup dalam penjajahan, mereka bisa mendapatkan makanan-makanan seperti itu, tapi hanya puas dengan penjajahan seperti itu. Apakah mereka puas dengan hidup di perkotaan dalam keadaan penjajahan, atau mereka memang mau berjuang hidup di hutan-hutan dengan melatih mental mereka? Nah, ini sama tadi sangat mendukung sekali penjelasan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taalaan, yang mana menjelaskan dengan kehidupan yang sebelumnya mereka itu manja, ya, tidak keluar dari zona nyaman, dan dengan memakan mana dan salwa dan hidup di hutan itu akan melatih mereka. Ini pun sangat relevan sekali penjelasannya. Baik Pak, untuk kelanjutan ayatnya bagaimana penjelasan dari Hazrat Muslim Maud? Mungkin secara singkat untuk penjelasan kali ini. Baik, ya, berikutnya di sini masih ada beberapa bagian penjelasan dari beliau, namun mungkin secara singkat kita bisa sampaikan ada dua. Yang pertama berkenaan dengan penggalan ayat ihbitu misron, dan kemudian penggalan ayat ini yaitu yaqtulunan nabiyina bighairil haqqi. Yang pertama, ihbitu misron, pergilah kalian ke suatu kota, kan seperti itu. Nah, di sini yang digarisbawahi oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani adalah bagaimana beberapa mufassir dan juga termasuk mufassir dari kalangan pendeta gitu kan, padri Kristen berpendapat bahwa ihbitu misron, pergilah ke Mesir gitu ya, perintah untuk pergi ke Mesir. Misron di sini diartikan sebagai kota Mesir, sebagaimana kota yang dikenal. Padahal ini tidak benar, dan ini bentuk tidak menguasai istilah Al-Qur'an. Huzur sampaikan di sini karena apa? Karena kalau Mesir yang dimaksud itu adalah kota Mesir sebagaimana yang diketahui, itu adalah isim ghair munsharif. Ghair munsharif. Nah, ghair munsharif itu di sana tidak bisa menggunakan tanwin. Fathah ya. Sementara di sini perintahnya ihbitu misron. Misron itu fathatain kan? Bukan misro begitu ya. Bukan misro. Nah, harusnya kalau yang dimaksud kota Mesir, maka misro bukan misron. Ihbitu misro. Iya, sedangkan di sini misron. Maka maksud misron di sini adalah bukan kota Mesir, tetapi suatu kota tertentu. Jadi jika mereka ingin mendapatkan makan jenis-jenis makanan tadi, maka ya mereka pergilah ke suatu kota tertentu. Itu bukan Mesir. Bukan Mesir. Ya, kemudian terkait dengan kata yaqtulunan nabiyyin nabi ghairil haq, mereka membunuh, berusaha untuk membunuh nabi-nabi dengan tanpa hak. Sebagaimana sudah dijelaskan di episode sebelumnya berkenaan dengan qatala atau yaqtuluna, itu bukan hanya artinya membunuh, tetapi ada juga pengertian-pengertian yang lain. Ya, pengertian-pengertian yang lain itu contohnya bisa artinya adalah memutuskan hubungan, berusaha untuk menggagalkan upaya atau pekerjaan seseorang. Nah, di sini maksudnya dalam ayat ini bukan membunuh para nabi, karena kaum Bani Israel tidak pernah sebelumnya mereka melakukan pembunuhan terhadap seorang nabi gitu kan, ketika ya ayat ini diturunkan. Ya, ketika Nabi Musa datang kepada mereka begitu ya? Ya, ketika Nabi Musa datang kepada mereka. Kan Nabi Musa datang kepada mereka, mereka tidak pernah membunuh. Jadi artinya di sini bukan membunuh sebenarnya, tetapi arti-arti yang lainnya yang dimaksud. Ya, contohnya di sini beliau menyampaikan ya maksudnya adalah jadi mereka mengingkari gitu kan, mereka mengingkari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengingkari Rasul Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha kalaupun mau diartikan membunuh, mereka berusaha untuk membunuh dan berusaha untuk menggagalkan misi yang diemban oleh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan membunuh dalam artian hakiki membunuh. Nah, barangkali yaitu penjelasan secara singkat mengenai dua penggalan kalimat di dalam ayat ini. Ya, mungkin dari penjelasan tadi luar biasa sekali, berusaha untuk menggagalkan misi. Karena misi Hazrat Musa kan membawa mereka kepada suatu kemerdekaan, membangun mental mereka, tapi mereka maunya makan seperti yang biasa aja. Jadi mereka ingin berusaha menggagalkan misi Hazrat Musa ini juga begitu ya Pak ya. Sangat relevan sekali. Baik,
terima kasih atas penjelasannya dari tafsir yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi berkenaan dengan tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62. Alhamdulillah pada episode kali ini tuntas tafsir dari ayat ke-62 Surah Al-Baqarah ini. Untuk itu semoga apa yang telah dijelaskan tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita bersama. Saya Muhammad Arifin beserta Bapak Maulana Athaul Ghalib Yudi Hadiana serta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.